Halo sahabat ruang belajar, kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Sebelum kita belajar, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Pernah dengar berita kalau harga-harga makin mahal, atau banyak orang yang sulit dapat kerja? Nah, itu semua adalah masalah yang bisa bikin sakit perekonomian kita. Di video ini, kita akan bedah kenapa sih ekonomi itu perlu diatur, dan siapa yang jadi dokternya. Perekonomian itu ibarat roda, kadang bisa berputar kencang, kadang lambat, bahkan bisa macet. Kalau terlalu kencang, harga-harga bisa melambung tinggi yang disebut dengan inflasi. Nah, kalau terlalu lambat, banyak bisnis bangkrut dan orang nganggur dan ini dapat disebut sebagai resesi. Untuk mencapai stabilitas ini, pemerintah punya dua pahlawan utama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dua kebijakan ini beda pemegang dan beda cara kerjanya, tapi tujuannya sama, menjaga kesehatan dan keselamatan ekonomi. Mari kita lihat pahlawan kita satu persatu. Kita mulai dari kebijakan moneter. Pemegang kendalinya di Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Beberapa kebijakan moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, cadangan kas rasio dan himbauan moral dari bank sentral. Ada dua jenis kebijakan moneter, yang pertama adalah kebijakan moneter ketat atau kontraktif yang dilakukan saat inflasi tinggi. Tujuannya mengurangi jumlah uang beredar agar harga stabil. Yang kedua adalah kebijakan moneter longgar atau ekspansif dilakukan saat ekonomi lesu atau banyak pengangguran. Tujuannya menambah jumlah uang beredar agar ekonomi bergerak. Nah, bagaimana pahlawan kebijakan moneter kita dilakukan? Yaitu yang pertama dengan instrumen kebijakan suku bunga acuan atau BI Rate. Kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, bank-bank akan ikut menaikkan suku bunga pinjaman. Akibatnya, orang malas pinjam uang, jumlah uang beredar berkurang. Efektif untuk mengatasi inflasi. Yang kedua adalah dengan kebijakan operasi pasar terbuka atau Open Market Operations. Bank Indonesia jual surat berharga atau sertifikat BI ke bank umum untuk mengurangi uang beredar. Dengan membeli surat berharga tersebut, jumlah uang beredar menjadi berkurang. Yang ketiga adalah kas rasio atau cadangan kas pada bank umum. Melalui Bank Indonesia selaku bank sentral persentase dana yang harus disimpan bank umum di Bank Indonesia. Kalau cadangan kas dinaikkan, uang yang bisa dipinjamkan bank berkurang, maka uang beredar berkurang. Yang keempat adalah dengan himbauan moral, Bank Indonesia memberikan arahan atau ajakan kepada bank-bank lain untuk melakukan sesuatu, misalnya membatasi kredit terhadap barang konsumtif. Setelah kebijakan moneter, sekarang kita beralih ke senjata kedua, kebijakan fiskal. Pemegang kendalinya, ini adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kita dapat melihat wujud dari kebijakan ini seperti penerimaan pajak negara, pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dan lainnya. Tujuan kebijakan fiskal adalah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN untuk memengaruhi perekonomian. Sama seperti moneter, ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ketat atau kontraktif yang dilakukan saat inflasi tinggi. Tujuannya mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak untuk menarik uang dari masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal longgar atau ekspansif yang dilakukan saat ekonomi lesu atau resesi. Tujuannya menambah pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi. Bagaimana pemerintah mengendalikannya? Ini dia instrumen-instrumennya. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Kalau pemerintah menaikkan pajak, daya beli masyarakat berkurang, uang beredar juga berkurang yang cocok untuk mengatasi inflasi. Kalau menurunkan pajak, daya beli naik, ekonomi terstimulasi. Beberapa contoh dari pajak adalah pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan lainnya. Instrumen yang kedua adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Pemerintah bisa belanja untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, gaji pegawai pemerintah, dan subsidi bahan bakar minyak. Oke, sekarang kita sudah kenal kedua pahlawan kita. Lalu, kapan masing-masing digunakan? Dan bagaimana mereka bisa bekerja sama? Sekarang, mari kita analisis dengan studi kasus.
pada saat ekonomi sedang panas, yang terlihat dari harga barang di pasar terus naik, uang beredar terlalu banyak. Sehingga apa yang harus dilakukan? Dengan kebijakan moneter, Bank Sentral menggunakan instrumen menaikkan suku bunga yang akan berdampak kepada turunnya minat masyarakat untuk meminjam. Masyarakat cenderung menabung karena suku bunga yang tinggi. Sehingga jumlah uang yang beredar menjadi stabil dan tercipta pasar ekonomi yang sehat. Nah, bagaimana dengan pahlawan kedua kita? Dengan kasus yang sama, kenaikan harga barang dan banyaknya jumlah uang yang beredar. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan menggunakan instrumen menaikkan pajak, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan turunnya jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi dapat terkendali. Kadang, kedua kebijakan ini bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi yang paling efektif adalah ketika ada kerjasama antara bank sentral dan pemerintah. Contohnya saat pandemi kemarin, Bank Indonesia menurunkan suku bunga, sementara pemerintah memberikan banyak subsidi dan bantuan sosial. Itu contoh sinergi untuk menghidupkan kembali ekonomi. Penting bagi kita untuk memahami kedua kebijakan ini, agar kita bisa lebih kritis dalam melihat berita ekonomi dan kebijakan pemerintah. Kalian adalah calon-calon pengambil keputusan masa depan, loh. Semoga video ini membantu kalian memahami kompleksitas kebijakan ekonomi. Nah, sahabat Ruang Belajar, demikian pembahasan kita mengenai dua pahlawan kita, moneter dan fiskal. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Sampai jumpa di pengetahuan lainnya.